Oke, hello Timosi, welcome back to Pinball Opini Football, konten yang membahas sepak bola dunia khususnya Serie Italia. Saya tidak sendiri kali ini, saya akan ditemani oleh sahabat-sahabat saya. Yang pertama Ahi, kenalkan diri. Alhamdulillah, nama Ane Bara. Kita di studio lagi. Sumpah ada random banget. Sama Bang Wai. Bang Wai, ada banyak yang minta. Banyak yang minta. Sebenarnya minta banyak Bang Bintang, tapi yang datang Bang Wai. Jadi enggak, dia juga ada yang nanyain. Kita kasih plot twist. Enggak, lu juga ditanyain sebenarnya. Udah lama banget. Dan udah lama banget kita terakhir syuting di studio ini itu tahun 1728. Oke, di episode kali ini kita akan membahas rekap Jonata 6 dan prediksi UCL Matchday 2. Tadi gue udah bahas juga ya, nggak sendiri ya, udah bener ya ini ya. Dan jangan lupa teman-teman, kita ada grup WhatsApp community, jangan lupa join, ada di deskripsi. Dan kita juga udah ada link Saweria, di mana kita bikin Sawerian League. Jangan lupa teman-teman, dan terakhir jangan lupa juga subscribe. Oke, masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah Saweria, di mana pada hari ini di tag tidak cukup banyak, tapi tidak apa-apa. Terima kasih atas yang pertama ada Pak Hartono kembali check in ya pada hari ini sebesar Rp25.000 dengan hashtag Forza Parma ID. Thank you Pak Hartono. Thank you Pak Hartono. Dan yang kedua, ini memang gak perlu banyak member tetap. Cukup 12 orang. Cukup dengan satu orang saja menyumbangkan 400.000 dengan komen Saweria untuk perayaan Scudetto keempat Napoli. Langsung nyalip Milan memang. Langsung menyalip Milan, tapi memang susah menyalip kedikdayaan Inter. Jadi secara klasemen sementara ini Inter masih cukup jauh, di bawahnya ada Napoli, lalu yang ketiga ada Milan, keempat ada Parma, kelima ada Juve, ada terakhir Jurkun. Tapi tadinya Jurkunnya AC Milan kan? Jadi gue ceritain. Gara-gara kemarin menang derby. Tapi yang lucunya adalah kemarin kalau tahu ceritanya, Bang Bara tuh udah kayak gue mau mancing viewers supaya mau ikut Sawerian League, dia kasih giveaway jersey Milanisti Indonesia. 3 episode yang ngasih 25.000 doang. Kita udah bercandain nih sampai akhir, kayaknya sampai akhir Desember yang menang yang 25.000 doang. Jadi lu bayangin kayak orang thrifting kaos tuh. 25.000 dapat jersey aja. Tapi seenggaknya ada ini buat yang diinin ke sininya juga. Betul. Tapi maksud gue dengan kemenangan ini langsung membus gitu. Ya, satu orang tadi ada kemarin satu kan orang doang, yang dari Banjarmasin itu. Tapi maksud gue di sini juga kita mungkin sampein lagi. Jadi di kita itu Bang Wai, kalau Saweria itu kalau yang satu orang dia nge-give sampai 500.000, kita kasih merch kita gratis. Jadi yang kemarin di fotonya belum di-spill tapi gue pakai soalnya kemarin, jadi dicuci. Jadi kita bakal rilis jersey, teman-teman tungguin aja desainnya kayak gimana. Jadi buat teman-teman yang udah minimum spending di Saweria 500.000 itu pasti akan dapat merch secara gratis, tinggal kabarin aja alamatnya di mana, nanti kita akan kasih. Lalu yang kedua, kalau misalkan teman-teman membership, kita juga udah ada membership Bang Wai. Jadi kalau teman-teman yang udah membership YouTube, itu bisa dapat diskon 10% untuk pembelian merch jersey kita. Dan nanti nextnya juga, kalau misalkan ada keluar merch baru, teman-teman bisa dapat diskon juga, gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu adalah klasmen atau hasil-hasil pertandingan Serie A. Mungkin nggak usah gue bacain, tapi kurang lebih di layar ini hasilnya. Ini hasilnya, dan yang menurut gue secara mengejutkan dan tidak terlalu mengejutkan adalah Como yang berhasil mengalahkan Hellas Verona, biarpun Verona tetap sempat menanjak ya, tetap sempat bermain bagus di awal-awal ngalahin Napoli 3-0. Ternyata oleh El Capitano Cutrone. Iya. Yang ternyata gue baru tahu dia asli dari Como ya, maksudnya kelahirannya di Como, jadi dia putra daerah gitu. Menang secara meyakinkan 3-2, sempat unggul 3-1 sebelum kalau nggak salah sempat unggul 2-0, terus habis itu 3-2 sama, habis itu terakhir dia 3-2. Menurut gue kemenangan yang cukup baik untuk Como, mengkatrol sampai ke papan tengah sekarang, cuma beda 4 poin dengan Napoli. Lalu yang secara mengejutkan justru malah Torino yang harus tumbang dari Lazio, yang dimana di Jonata sebelumnya Torino itu kapolista. Mungkin sisanya kita akan bahas sedikit di pembahasan berikutnya, tapi ini adalah tampilan dari klasmen sementara ya. Kurang lebih bisa digambarkan sampai akhir musim kurang lebih seperti ini ya. Roma belum naik ya? Roma belum naik, sorry. Ya mungkin Empoli baru nongol dari gua ini. Oke, mungkin Empoli akan turun, lalu Lazio akan turun untuk Roma, dan Udinese bisa naik ke atas. Lazio tapi lebih bahaya sih. Iya, Lazio itu bisa jadi tim yang mengejutkan di musim ini sih. Dia itu memang masih naik turun, tapi ketika dia lagi bermain bagus, benar-benar kelihatan banget kualitasnya Baroni ya, ngomong Marco Baroni secara pelatih itu kelihatan banget. Oke, kita bahas dari pertandingan pertama, yaitu ada
Siapa dulu Bapak Alvin? Bapak Alvin mau milih siapa? Oke, pertandingan pertama mungkin gue bahas dikit tentang Genoa melawan Juventus, di mana sebenarnya di babak pertama Juventus itu cukup dominan banget secara permainan, dapat 1 gol. Menurut gue giveaway karena Konrad De Winter, mantan pemain akademinya Juve itu kena handsball, tapi memang menurut gua licik dan pintar dari seorang Kenan Yildiz. Jadi bolanya tuh di flick ke atas dan posisi tangannya Konrad De Winter tuh memang sudah kebuka. Jadi gua sih kalau gua jadi pemain bola atau jadi orang biasa, refleks gua juga nggak mungkin tiba-tiba narik, pasti kayak kaget gitu tau nggak sih? Jadi tangannya itu agak sedikit mendorong gitu. Jadi akhirnya dapat penalti. Tapi menurut gua itu kecerdikan dari Kenan Yildiz sih untuk kita peluang itu. Bajio dulu kan gitu. Betul. Emang harusnya Sri Mulat kan? Triki-triki. Ini emang tipikalnya emang ya kayak triki-triki gitu ya, kan. betul. Dan ini pemain yang menurut gua nggak salah dikasih nomor 10 sih, karena kualitas sebagai nomor 10-nya, biarpun gue sih merasa kayaknya Koop Miners di atas nomor 10 sih, tapi ya oke lah. Di pertandingan ini akhirnya Vlahovic bisa ngebuka keran golnya lagi, dapat brace di pertandingan ini. Gol kedua menurut gue dibandingkan golnya, gue lebih meng-highlight crossing atau passing low pass dari Thun Koop Miners yang sangat-sangat bagus. Itu kita bisa lihat kualitas sesungguhnya dari Thun Koop Miners. Gol ketiga yang diciptakan dari crossingnya, gue agak lupa dari siapa, tapi golnya dari Konsensau. Kalau nggak salah bukan dari Koop Miners sih, tapi ya crossing menghasilkan gol. Dan menurut gue di sini ada satu pemain muda lagi yang dimainkan, yaitu Rohi. Gue juga cukup kaget ada banyak pemain baru yang gue nggak expect bakal dimainin. Gue ngeliat lagi ada Douglas Luiz di pertandingan ini cukup bagus. Kepren Thuram menurut gue belum terlalu nyetel lah secara permainan. Gol ini di pertandingan ini kurang terlalu bagus sesuai dengan apa yang gue omongin sama Aldi. Ternyata dia di pertandingan ini, biarpun di babak pertama beberapa penyelamatan, secara permainan kurang oke. Dan highlight terakhir adalah Perin. Gue kira yang di sini yang main di Gregorio, ternyata Perin dan mainnya bagus. Di babak kedua soalnya Genoa beberapa chance, 2 big chance, tapi berhasil diselamatin sama Perin. Itu aja dari Genoa dan Juventus. Selamat fans Juventus jadi tim yang belum pernah kebobolan di Serie A musim ini. Luar biasa. Lalu masuk ke pertandingan berikutnya, yaitu adalah Roma melawan Venezia, di mana kebobolan duluan. Mungkin Bang Wai bisa bercerita lah secara pertandingan gimana Bang Wai? Ceritanya dari Giornata ke 1 juga nggak apa-apa. Kan baru dateng dia. Ya, tapi maksud gue itu historical. Kayak di belakang jadinya ini. Ya intinya Ivan Juric sama De Rossi ini sebenarnya nggak ada terlalu banyak perubahan juga dari segi permainan ya. Maksudnya kan buat apa ganti De Rossi dengan pelatih baru kalau dari permainan masih sama aja. Tapi kan Roma menang. Iya, ini Roma menang karena ketolong lawannya aja. Dari segi materi pemain masih di bawahnya Roma. Coba kalau lawannya misalnya taruhlah Inter atau Milan, selesai Roma itu di kandang. Lawan Empoli aja kalah kemarin di kandang. Tapi kan emang Empoli lagi bagus. Tapi balik lagi ke pertandingan pas lagi lawan Venezia, emang ya gimana ya, Roma juga kalau yang gue sorotin juga dia masih agak bolong kalau lagi didapat serangan balik. Nah, karena ya itu tadi satu backnya pasti Angelino di LCB itu dia pasti akan selalu bantu ke depan untuk bantu-bantu crossing untuk pelayannya Dovbyk ya, karena kan memang Dovbyk di 6 pertandingan terakhir ini juga dia suplainya kurang banget, apalagi kalau Dybala nggak main itu udah ngaruh banget. Kayak terbukti di pertandingan kali ini Dybala nggak main ya, supply ke Dovbyk sama sekali nggak ada, bahkan 0 on target di pertandingan kali untuk Dovbyk. Dan untuk gol-golnya juga gue bilang apa ya, apalagi Cristante juga boleh deflected ya, itu menurut gue ya gol ya beruntung lah. Kalau untuk yang Pisile emang dia udah 3 kali mencoba untuk sundulan dan ketiganya itu masuk. Tapi kalau di babak pertama ya seperti biasa Roma mendominasi permainan ya ala Ivan Juric lah. Ya, seperti yang di Torino kita tahu dia mainnya possession football banget. Tinggi banget ya possessionnya. Ya, tapi terkadang ya itu yang tadi gue bilang. Roma kadang terlena dengan serangan balik tim manapun. Meskipun materi pemain lawannya itu di bawah Roma, tapi Roma tetap keteteran. Jadi ini juga yang kemarin ditakuti pas lawan Bilbao kejadian juga. Jadi seperti itu, dan beruntungnya kita masih punya Skriniar. Mungkin beda soal kalau kiper bukan Skriniar. Bahkan kan Venezia juga sempat cetak gol. Gol 2-0 sempat 2-0 tapi karena VAR jadi masih 1-0, Roma bisa comeback di babak kedua. Dan satu lagi gue sih ngeliatnya Sule ya, Matthias Sule ini menurut gue ini kudu direjeng lagi nih. Maksudnya ini mainnya muter-muter doang gitu. Di pramusim oke, tapi di liga mainnya muter-muter doang. Komedi Gue ngeliat kayak Anthony di MU nih mainnya nih, muter-muter gocek-gocek nggak jelas, bola kerebut. Nggak, gue lebih suka Pisili ya, pemain muda ya. Dia direct ya mainnya. Ya dia lebih direct, lebih ngotot ya. Memang nggak ada dibalas, sekali lagi membuktikan memang Roma masih
Dybala sentris banget. Apalagi kan Pellegrini juga di musim ini banyak cemoohan dari para fans karena ya salah satu faktor yang mungkin yang menyebabkan De Rossi-nya Pecat gara-gara dia gitu. Ya mungkin salah satu itu ada beritanya dari sana. Jadi Bukannya Mancini. ya Pellegrini, Mancini, ya pemain-pemain senior yang asli Italia itulah. Wah, ditikam dari belakang dong. Ya tapi Venezia juga menurut gua juga memainkan pertahanan yang bagus ya. Apalagi Ijes dan Svoboda nih. Jadi kalau Dovbyk lagi dapat bola itu Svoboda sama Ijes tuh udah cover terus berdua nih. Jadi ya Dovbyk memang bener-bener nggak dapat ruang sama sekali lawan Venezia. Padahal ekspektasi kita kan gua sendiri wah ini bisa menang minimal 2-0 clean sheet atau 3-0 ya. Tapi nyatanya Venezia memberikan perlawanan dari serangan balik. Kayak gue kemarin bilang 2-1 ya. 2-1 Pojan Palo. Lu 2-1 ya? Iya, gue bilang gitu. Iya, kalau tapi Pojan Palo. Iya, kalau Pojan Palo emang top skor Serie B musim lalu kan, kaptennya memang dia. sayangnya dia di seri awal-awal ini kurang dapat supply yang cukup matang karena mungkin lawannya juga berat sih Venezia. Iya, lawan ketemu Milan, ketemu Roma. Berat banget sih menurut gue Venezia. Tapi menurut gue Pojan Palo nih buat gue idola baru gue setelah Teemu Pukki kalau lo tahu. Oh, ke Finlandia. Iya, sama-sama Finlandia kan. No Pukki no Party, Norwich City. Sayangnya dia udah di MLS ya. Tapi menurut gue satu-satunya highlight ya di gue yang mungkin gue pengen tanyakan. Menurut lo Hermoso gimana? Layakkah dengan gaji lumayan besar itu untuk maksudnya untuk cuma jadi penghangat bangku cadangan gitu buat lu gimana? Ya kalau menurut gue masih layak sih ya. Meskipun gajinya besar ya setidaknya dia free transfer ya. Ya sih. Ya, maksudnya buat backup Angelino lah atau mungkin kalau misalnya sudah di formasi 3-4-2-1-nya stuck, biasanya itu Hermoso masuk, Angelino-nya ditarik lebih melebar lagi ke atas. Karena kan Salmakas masih cedera kan. Iya, lumayan lama lagi. 4 bulan Ya sekitar 2 atau 3 bulanan. Oh, lumayan lama sih kalau kayak gitu. Tapi menurut gue yang kemarin gue sempat nonton lawan Bilbao ya, Hermoso tuh kayaknya nggak nge-cover untuk bola atasnya nggak sih kalau nggak salah sebelum yang header. Iya, yang assist header ya. Iya kan, nggak lompat kan. Iya, karena memang posturnya dia kan emang kurang inilah ya kalau menurut gue lah ya. Tapi reactionnya lambat banget sih. Karena itu kan ada satu pemain lagi. Oh di depannya? Ya mungkin miskomunikasi tuh sama pemain Roma juga tuh. Belum bisa bahasa Makanya, kali. ya mungkin jadi 2 orang kalah sama 1 orang tuh. Ya. Jadi makanya Baldanzi gimana nih? Saya selalu ngomong berkali-kali tentang Baldanzi nih. yang gue nyeselin itu ketika De Rossi udah cabut, Baldanzi udah bisa golin di Liga. Makanya kemarin dia pas lagi lawan pertandingan sebelum ya Udinese. Wah, dia pas golin langsung selebrasinya. Wah, ini banget langsung ke kurva sud. Iya, karena kalau gua pribadi ya, gua harus nge-compare ini terlalu jauh memang, tapi kalau Sule kan pasti tempatnya Dybala lah di situ. Tapi kalau Pellegrini gue sih lebih prefer Baldanzi dan Pellegrini ya ketika ada perdebatan siapa yang harus dipasang, gue sih kayak Baldanzi gue lebih percaya gitu. Lebih beresiko tapi gua tahu dia tuh bisa ngasih segalanya gitu dibandingkan Pellegrini yang menurut gue udah ya mau-maunya dia aja gitu. Gue nggak tahu ya. Ini menurut fans luar ya. Menurut lo gimana? Iya benar. Pellegrini ya, gue nggak tahu kenapa ya agak menurun aja sih kalau menurut gue. Kalau di Baldanzi itu dia yang gue suka kan dari musim lalu itu dia emang berani megang bola. Ngotot, berani megang. Iya kayak. Maksudnya berani dribbling, berani dribbling. Ya aneh banget lo. Tapi sebenarnya Baldanzi itu lebih bagus kalau ditaruh di tempatnya Dybala. Ya. Sebenarnya. Saingannya gitu lebih banyak banget dong di Iya, PSI makanya itu dia taruhnya di sebelah kiri sekarang. Iya sih, karena di Empoli yang gue tonton dulu juga memang posisinya nggak pure kayak Dybala, attacking midfielder, tapi dia punya kemampuan untuk roaming dan tendangan luar kotak penalti. Iya, Itu cut menurut inside-nya dia bagus. Menurut gue itu adalah daya jualnya Baldanzi, tapi kalau misalkan lu nggak selalu menempatkan dia di luar posisi naturalnya dia, menurut gue malah nggak jadi pemainnya gitu. Menurut gue sih lebih baik lo pinjemin aja dengan pemain numpuk kayak Jangan. masih butuh ya, masih butuh. Karena ya gue tadi kan berharapnya kan Sule musim ini bakalan meledak, tapi ternyata melempem. Baldanzinya nih malah yang jadi rising star buat Roma nih kayaknya nih buat musim ini. Ya let's see lah apa yang akan terjadi dengan Roma di tangan Ivan Juric. Tapi menurut gue akan melaju dengan tren positif di luar hasil di Eropa. Menurut gue di Serie A bakal tetap bagus sih karena pemain pelapisnya bagus-bagus. Ya kalau gue sih tinggal nunggu lawan-lawan tim besar aja ya. Karena kan penyakit Roma dari beberapa pelatih sebelumnya ketika Grande Partita, Roma susah banget cari kemenangan. Nah kemarin baru pertama kali lawan Juve kita tanpa gol 0-0. Nah itu pertandingan pertama. Kan next kita akan dalam waktu dekat ketemu Milan kalau nggak salah atau Inter gitu. Dan Napoli juga Inter dulu kayaknya Inter. Nah itu bakal jadi ujian juga buat Juric kan. Iya. Karena kan dari Mourinho, Fonseca,
sampai di Erosi aja kita susah buat lawan tim besar buat menang gitu. Iya, let's see lah apa yang bakal terjadi dengan Roma ke depannya. Tapi feeling gue bakal berjalan dengan kurang lebih baik lah untuk Rima Yuri. Pertandingan berikutnya gue bakal serahkan ke Bapak Aldi yang telah menjadi absen lagi. Tapi minggu lalu sih sempat datang ya yang episode kita prediksi. Tapi menurut gue gak apa-apa karena kan dia juga lagi ada masalah ya. Jadi kita kasih aja waktu dan tempat untuk Aldi. Silakan Aldi. Oke guys, akhirnya Inter kembali ke jalur kemenangan nih setelah 3 pertandingan tanpa kemenangan ya. 2 kali seri, 1 kali kalah, dan ya gue seneng banget intinya Inter bisa menang lagi. Dan yang pasti tambah seneng karena Lautaro akhirnya bisa cetak gol lagi ya, dan langsung duplicata loh. Pertandingan kemarin tuh menurut gue kuncinya adalah Inter bisa mencetak gol di menit-menit krusial ya. 3 gol Inter tuh semuanya di menit krusial menurut gue. Jadi di awal babak pertama, di akhir babak pertama, dan di awal babak kedua. Kenapa di awal babak pertama itu krusial menurut gue? Karena Udinese itu kalau misalnya kita nggak cetak gol di awal tuh alot banget sampai akhir pertandingan. Pasti dia lebih banyak bertahan dan mengandalkan serangan balik. Dan itu membuat jadi pertahanan mereka tambah kebuka. Jadi Inter bisa nyari gol kedua. Tapi sayangnya memang Inter kebobolan dulu, baru di akhir babak kedua cetak gol yang kedua. Nah itu kenapa krusial juga? Karena bisa setelah cetak gol itu kan langsung half time ya, langsung half time break. Di situ pasti naikin motivasi atau semangat main-main Inter lagi dan menjatuhkan semangat pemain lawan, pemain Indonesia gitu. Dan ketika babak kedua dimulai, gol Lautaro yang kedua juga cukup bagus ya, itu hampir offset kayaknya si Thuram, untungnya tidak. Lagi-lagi umpan jauhnya Bastoni, long bola Bastoni cukup akurat, bisa menemukan Thuram di sana. Thuram juga tinggal kasih passing layoff yang ya pas lah, presisi ke Lautaro, dan dia tendang ke arah kanannya si Okoye, dan ya itu langsung tambah nurunin semangat Indonesia lagi tuh. Makanya di babak kedua Inter lebih menguasai pertandingan sebenarnya. Dan ya kredit juga untuk Darmian ya, di gol pertamanya Fratesi itu umpannya through pass-nya akurat banget, presisi juga. Jarang-jarang tuh sebenarnya dia bisa ngelakuin itu, tapi jarang menemukan tataran yang tepat gitu. Dan mungkin memang harus Fratesi, dan ya di pertandingan ini Fratesi mungkin sudah Inzaghi sudah menemukan role yang tepat ya. Jadi memang dia sering dikasih bola-bola seperti itu karena memang positioningnya bagus. Dan ketika kita main 2 striker kan pasti 3 back lawan mungkin akan fokus ke 2 striker itu. Nah si Fratesinya nih kelupaan dan ada space di sana akhirnya. Oke, terus ya walaupun menang sebenarnya masih banyak yang perlu diperbaiki ya. Lagi-lagi pertama soal buang-buang peluangnya Inter, banyak banget big chance yang masih terbuang. Sundulan Lautaro di babak pertama itu juga udah open banget, sayang masih melebar. Terus ya masih banyak lah yang lain lagi. Dan yang paling menurut gua cukup fatal sih ya, lagi-lagi Inter kebobolan dari bola atas, dari sundulan si Ebosele, dan Inter masih tetap kebobolan di 15 menit akhir. Nah itu yang harus tetap Inzaghi cari tuh, gimana cara memperbaikinya. Karena untung aja kemarin kan marginnya 2 gol, jadi mungkin sedikit belum terlalu inilah pemain Indonesia nya. Jadi kayaknya kalau misalnya kemarin cuma 1 gol doang, ya udah tuh seri lah ujung-ujungnya. Untungnya margin 2 gol, dan ya itu kesalahan si ya, walaupun yang ngejar si Calhanoglu sih, memang kan dia si Bisek sama De Vrij-nya tuh udah agak ke atas duluan karena memang lagi ngepres, pressnya jebol, yang ada di belakang tinggal Calhanoglu. Dan itu bagus sih, untung Calhanoglu nggak ngambil untuk foul gitu, karena kalau foul pasti langsung kartu merah dan tidak bisa main lawan Torino. Dan dia lebih wise sih karena masih ada 1 gol sisa, maksudnya ada 1 gol margin kalau misalnya gol, dan itu ya nggak apa-apa lah ya. Itu intinya kesalahan out of position-nya si Bisek juga sih menurut gue. Makanya gue heran kenapa si Bastoni justru yang ditarik, bukannya Acerbi, malah Acerbi tetap dimainin, si Bastoninya ditarik, padahal dia lagi ya, tapi kelihatan sih pas ditarik dia juga capek banget ya. Mungkin memang untuk rotasi di UCL ya, lagi-lagi yaitu si Acerbi, Mkhitaryan sama Darmian main 90 menit gak diganti loh. Itu aki-aki berumur 35 tahun ke atas memang dieksploitasi mulu sama Inzaghi ya.
Dan ya semoga aja nanti di ketika melawan Torino, ya sebelum melawan Torino sebenarnya ada UCL, tapi ketika melawan Torino lebih bagus lagi sih, intinya defense sih, karena Torino juga lagi bagus kan, karena kalau nggak salah di peringkat ke pokoknya 5 besar enggak deh, Inter kan ke 3 4, maksudnya masih di posisi atas lah, walaupun kemarin kalah sama Lazio gitu. Dufan Zapata sama Bule dianya lagi panas, jadi defense harus benar-benar diperhatiin. Nah cuman kan nanti ya ketika video ini tayang sih harusnya nanti malamnya Inter bertanding melawan Red Star Belgrade ya di UCL. Ya kemungkinan 3 aki-aki tadi yang main 90 menit pasti dirotasi. Gua harap sih Zielinski main dari awal lagi ya. Kemarin juga cuma main 8 menit, kasihan banget 8 menit doang. Jadi Zielinski melawan Resal harusnya jadi tumpuan karena Barella nggak ada kan. Terus Miki juga diganti. Fratesi oke lah tetap main. Aslani jangan dulu ya. Aslani kalau udah unggul aja. Nah kemarin giliran Aslan udah unggul 2 gol malah Aslani nggak dimainin. Terus malah ya De Vrij dimainin kan. Untuk backnya, padahal gue berharap sih Thomas Palacios tuh bisa debut. Untuk di depan ya kemungkinan Lautaro lagi panas bakal diteruskan Thuramnya yang diganti dengan Taremi ya. Cuman kita tahu koneksi Taremi sama Lautaro belum terlalu baik ya. Semoga di pertandingan besok bisa lebih baik. Dan ya kalau melihat Red Star Belgrade melawan Benfica sih sebenarnya mereka punya banyak peluang, 2 sama-sama punya shoot on target itu 3, bahkan ya shoot mereka lebih banyak daripada si Benfica, jadi memang mereka punya peluang lah, tidak cuma bertahan mulu walaupun kalahnya cuma 1-2. Tapi sisi kanan mereka sih sisi sayap ya, dua sayap mereka tuh memang sepertinya bisa dieksploitasi ya. Kemarin dengan Di Maria aja yang umurnya udah segitu masih bisa diacak-acak. Dan ya Inter sih kurang punya pemain yang bisa kayak gitu sebenarnya. Tajon Buchanan kan yang masih kita nantikan, cuman kayak beliau belum bisa main. Mungkin ya Di Marco dan Darmian yang diharap Dumfries yang diharap bisa mengacak-acak sayap mereka mungkin dengan overload juga. Di Marco dengan Bastoni seperti biasa, jadi harusnya sih sisi sayap mereka bisa dieksploitasi. Dan ball position mereka juga ketika lawan Benfica sebenarnya lebih banyak gitu, jadi gua rasa sih Belgrade ini bukan tipe tim yang menunggu terus gitu, bukan tim yang akan bertahan terus. Besok mainnya di Giuseppe Meazza ya, jadi harusnya mereka dengan dapat 1 poin buat mereka sebenarnya udah cukup. Tapi gua rasa Inter bisa mengambil kesempatan ini ya, karena ya kemarin lawan City imbang, baru 1 poin doang berarti di group phase ini. 3 poin lawan ini kayaknya pot 4 atau pot 3 ya, kayaknya pot 4 lah. Ini sangat wajib sih, harus dapat 6 poin dari pot 4 dua-duanya jika ingin lolos ke 8 besar secara otomatis tanpa playoff lagi ya. Jadi memang harus diseriusin kalau lawan Red Star Belgrade ini agak ribet nih klub Serbia ini namanya. Bahkan kalau nama aslinya tuh Srena Zvezda lebih susah lagi. Nah yang ini bukan sarkas, tapi hati-hati dengan Lord Krunic ya. Mantan pemain Milan yang sekarang main di sana. Ketika lawan Benfica ya dia masih jadi tumpuan lini tengahnya Restart lah ya. Terus ya sedikit trivia, Restart Belgrade ini juga sebenarnya pernah juara UCL. Namanya belum UCL ya, masih European Cup atau European Championship di tahun 91. Itu menang lewat adu penalti lawan Marseille. Nah itu mereka menangnya di Bari, Itali. Nah jadi ya siapa tahu mereka ada motivasi lagi ingin menang di Itali kan. Jadi berhati-hatilah skuad Inzaghi, dan gue harap bisa menjaga fokus sampai akhir pertandingan sih, karena itu dia masalahnya Inter saat ini di 15 menit akhir pertandingan masih suka hilang fokus. Udah, jadi mungkin itu aja review dan review untuk pertandingan Inter besok. Gua kembalikan lagi ke studio. Bye. Pertandingan berikutnya yaitu
Scudetto 2024-2025 ya, ini dari Harus banget pakai gitu ya? Iya, bukan gue lagi jadi host nih, boleh-boleh aja bang. Tinggal sebut aja Napoli gitu apa? Gue bridging dulu, jadi ini adalah kurang lebih hasil dari juara Serie A 2024-2025 yaitu Monza, yaitu Napoli yang menurut gue menang nggak terlalu meyakinkan di pertandingan ini. 2 gol ini terjadi dari hal-hal yang aneh dan lucu. Tapi sorry, tadi pertandingan Inter sebelumnya gue mau nyampein juga Fratesi itu jadi satu-satunya pemain gelandang yang punya gol per menitnya. Jadi dia tuh gol per tuh dari tendangan jarak jauh. Jadi memang kesulitan Monza untuk ngebongkar pertahanan Napoli. Tapi di sisi lain Monza sih downgrade banget sih dapetin Turati sih. Turati di pertandingan ini busuk banget. Napoli beruntung 2 kali match ketemu sama kiper-kiper uzur. Yang satu uzur secara otak, yang satu lagi uzur secara usia. Kemarin yang menang Coppa lawan Palermo 5-0 itu juga gara-gara si siapa namanya kipernya, kiper PSG dulu dari Itali. Sirigu, Salvatore Sirigu. Jadi ya, alhamdulillah lah Napoli dengan hasil ini mendapatkan titel sementara di Jonathan 6. Gak tahu Jonathan 7 siapa yang naik lagi, gue juga udah bingung. Ini 6 Jonathan udah beda semua soalnya. Ya, Kapolistanya, gue juga udah bingung sekarang. Siapa Tunggu aja Lukaku cedera. Kok disedoain terus? Iya, Terakhir iya. balik loh mas, hati-hati mas. Saya udah gak berani ngedoain orang cedera saya. Soalnya Ketergantungan banget Conte sama Lukaku parah, ini. parah. Iya benar-benar. Ya Conte dan Lukaku di tangan Conte dengan 100 pertandingan dia tuh udah bikin gol assist contribution tuh 88. Jadi dia cuma absen di 12 kali pertandingan tidak memberikan gol assist contribution, kan gila. Iya. Memang pemain gila sih kata gua. Oke, itu aja dari Napoli dan Monza. Kita lanjut ke pertandingan yang menurut gua ini salah satu pertandingan yang cukup menarik untuk ditonton. Di sisi lain, biarpun hasilnya terkesan telak, tapi sebenarnya Lecce-nya juga Betul. atau lawannya juga ngasih perlawanan yang kuat. Menurut lo gimana, Bang? Iya, apalagi di babak pertama itu Lecce juga menyerang sangat bagus dan Milan cukup, terutama penontonnya ya kayak menantikan gol ini kan, dan tapi untungnya Mignon juga Gol ini kan di gol. gol itu berarti. Oke, gol itu. Oke, sip, lanjut. Dan juga untungnya Mignon juga bermain bagus di match ini, dan seperti gue bilang kemarin si Fonseca ke formasi standarnya ya, dan untungnya karena Morata habis umroh ya Botak bisa ngegolin memberikan kemenangan buat Milan. Sayangnya nggak bisa dikucil lebih awal, jadi substitutionnya agak-agak pemain inti ini kan disiratkan buat melawan Leverkusen di UCL, tapi ya so far cukup happy. Cuma paling minus poinnya di gua itu ya si Baris lagi, kartu merah. nggak, ya itu nggak apa-apa lah, nggak di inti-inti banget. Cuma si Tami ini belum bisa ngegolin nih, yang selain penalti yang 2 pertandingan kemarin ya, maksudnya dari open play tuh kemarin cukup beberapa kali keblok kan tendangannya. Apa saja nggak sih kalau itu? Kalau kata gue sih memang dia udah sebenarnya kayak Dovbyk aja gitu, timing udah bagus, posisi udah tepat, kayak apes aja gitu nggak dapet gitu. Tapi memang fungsinya dia juga bisa dibilang Ajak-injek doang. Iya, menarik back lawan buat supaya dia bisa membuka, karena Morata menemukan fungsinya menjadi IMF di sini juga sangat bagus. Mungkin ya Milan sudah menjadi seperti tradisi yang mengubah role seseorang pemain dan cukup sukses bermain di situ kan, seperti dulu Pirlo, terus kemudian di sini juga mudah-mudahan Morata bisa menjadi figur yang dinantikan sama Milanisti. Yang gue inget Morata tuh sempat bermain di posisi attacking midfielder, tapi gue lupa di klub mana. Gue sih apakah sih inget Real Madrid di Atletico, apakah Real di Madrid ya? Di Madrid. Real Madrid pernah. Di Real Madrid, karena yang gue inget di Chelsea sama di Juve itu di benar-benar Ujung striker tombak, murni, iya. ujung tombak. Tapi sebelumnya tuh inget gue dia sempat jadi ya second striker lah ngomongnya, tapi secara role sebenarnya attacking midfielder lebih banyak turun ke belakang. Sebenarnya sih nggak role baru juga, tapi dikembalikan kembali ke terahnya Morata. Tapi menurut gue cukup sukses setelah sekian lama gue nggak ngeliat Morata di posisi belakang striker. Iya, Dan sejak oke lawan banget. Inter lah, iya sejak Iya, lawan dan oke Inter. banget gitu loh. 2 pertandingan menurut gue oke banget, kebuktian banget. Bener-bener. Walaupun bukan match yang dianggap menyulitkan Milan ya, karena mentalnya lagi bagus, komposisi tim juga lengkap. Ya happy lah ini menyambut, tinggal bagaimana kesiapan melawan Leverkusen aja sih kalau gue bilang. Apa yang menurut lu di pertandingan ini, siapa pemain yang menurut lu layak lu berikan MVP di luar, maksudnya kalau yang di tampilan dari web ini kan Theo kan. Menurut lu layak kah Theo, atau lu ada pemain lain yang menurut lu, apakah Emerson Royal, Bartesaghi? Gue setuju sama Theo sih, karena dia juga mengemban kaptennya juga bagus. Terus di sini Leao deh.
Leo. Kaptennya Leo, cuma maksudnya dia role-nya menjalankan fungsi dengan bagus, bisa ngegolin juga dan menyamai gol Maldini ya, 29 gol selama karir di Milan. Seorang back yang mencetak 29 gol. Iya. Siapa yang nyamain? Theo Theo. nyamain Maldini. Dengan total pertandingan jauh lebih sedikit. Iya, baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Sementara Maldini seumur hidup. iya. Sepanjang karir. Seumur hidup tuh pasti Tapi lo kalau konversi gue sih lo. ngeliat Milan sekarang sih udah nggak ke Leo sentris ya, karena malah musim ini di awal musim Pulisic-nya ya, kapten Amerikanya ya, Iya. udah 4 gol 2 assist kalau nggak salah ya di musim ini. Maksudnya di beberapa pertandingan terakhir juga dia nyumbang entah itu gol ataupun assist, kan 2 pertandingan terakhir juga mencetak gol, dan ini juga jadi satu harapan bagus juga buat para Milanisti ya menurut gue ya. Karena jujur gue juga masih suka sama game plan-nya Fonseca, apalagi di Fonseca di awal musim pertama dia di Roma. Itu permainan Roma enak banget tuh ditontonnya, dan keulang lagi di Milan yang lawan Inter itu udah mulai pas menang lawan Venezia itu udah mulai pada kelihatan nyatu nih, udah agak pada ngerti sama apa yang dimau sama Fonseca nih. Dan kembali lagi anak kesayangan dia di Roma, Abraham, tetap akhirnya dijadiin pemain inti. Kejutan juga sih menurut gue kirain bakal jadi cadangannya Morata dia nih. Ternyata malah dimainin bareng ya kan. Tapi menurut gue itu juga sesuatu hal yang dia lakukan adaptasi secara langsung sih. Feeling gue juga harusnya pelapis sih. Iya, tapi kayak oke nih kondisinya gue harus naruh 2 striker. Kayak baru dilakuin lah itu gitu. Dia menurunkan Loftus-Cheek ya? idealismenya dia buat memainkan formasi dia, dengan akhirnya terjadi ini, ya Moratanya juga bermain bagus jadinya sih. Iya, dan polisi kan langsung didesas-desuskan diincar Liverpool ya, yang gue baca ya secara berita. Memang eksplosif banget sih musim ini, 2 musim lah, gue nggak bilang musim ini doang, musim lalu pun juga untuk musim debutnya seorang Di Serie A ya? Di Serie A ya? gila sih, Pulisic itu gila, makanya menurut gue yang cocok dikasih title One Season Wonder sih apa Leo, jangan Pulisic gitu. Dan ini Leo juga dikasih kapten karena memang kan untuk itu. mengejar kemampuannya dia lagi dan membuktikan Kasih kalau imban kan tanggung jawab. iya tidak ada masalah pribadi antara Fonseca dan Leo, Belajar dikasih jadi komunikasi kapten. juga, ngobrol sama wasit gimana. Iya benar. Belajar bahasa Jangan Italia. cuma nyengir doang. Ngapain mas, itu speed juga bisa. Ya tapi maksud gue ini good things lah buat Milan, dan jadinya Milan jadi agak sulit ditebak karena pola serangannya udah nggak melulu lewat situ aja. Mungkin pola serangan atau pembukaan awalnya dari situ, tapi endingnya apakah tetap Finishingnya, lewat ya. Leo, apakah dia akan crossing Pulisic atau via Morata dan lain-lain udah Atau lebih sulit ditebak. ala gerabak-gerubuknya Abraham. Ala Abraham gerabak-gerubuk tau Atau Pulisic golin kemarin ya kan. dia maju ke depan nyundul kan bisa juga begitu ya. Oke, itu aja dari pertandingan ini. Mungkin kita bakal masuk ke pembahasan lainnya, yaitu prediksi Liga Champions. Kita tag hari Senin, jadi ada satu pertandingan yang belum kita omonginnya di pertandingan ini, yaitu Parma Cagliari. Parma Cagliari. Atalanta kalah lagi ya? Apa menang? Atalanta lawan Sri. Atalanta kemarin? seri lawan Bologna 1-1. Oke. Kebalik. Masuk ke pembahasan pertama, UCL. yaitu ini pertandingan yang ditunggu oleh editor kita, yaitu Liverpool melawan Bologna. Siapa di sini yang memperhatikan Bologna seumur hidup? Tidak. Kalau gue cuma nonton beberapa giornata, jujur gue nggak terlalu fokus ngikutin Bologna, tapi yang gue lihat dari pertandingan yang lawan Napoli ya, ini kan berarti tidak merefleksikan apa yang terjadi di Bologna sepanjang giornata sampai giornata 6 ya. Sampai saat ini kan kalau nggak salah masih cukup struggle ya Bologna untuk bisa nge-keep up, nge-control posisinya di Serie A maupun di Champions League. Terakhir di kalau nggak salah seri 0-0 juga, cukup bagus lah hasil seri lawan Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk cukup sulit, tapi maksud gue harusnya dia bisa curi poin sih lawan Shakhtar Donetsk itu kemarin, karena sisa lawannya itu menurut gue cukup berat untuk bisa di-cater sama Bologna, dan lawan berikutnya kurang lebih juga sama-sama berat gitu, di mana Pemuncak klasemen sementara. yang dimana kemarin ada satu fans ngobrol sama gue pada saat sebelum bertemu tim ini aja lawan Crystal Palace aja nggak bisa menang, kita bisa menang nih, ngapaan ini tim dong, kalah 3-1, kalah 1-3, gimana kata gue, apalagi ini Bologna pilih gue mah bisa obok-obok ya. Ya emang Vincenzo Italiano ini kan mengemban misi berat ya menurut gue ya, maksudnya meneruskan proyek yang udah dibangun Thiago Motta ya kan, apalagi kan Zirkzee sudah tidak ada, meskipun masuknya Santiago Castro ya, pemain muda ya, yang udah mencetak 3 gol musim ini ya di Serie A. Akan tetapi dari lini pertahanan, kita tahu kan Bologna musim lalu salah satu tim dengan pertahanan paling kebobol sedikit selain Juventus, ya kan. Nah di musim ini dia sudah kebobolan 9 di 6 pertandingan awal
Serie A. Jadi menurut gua nih PR-nya Bologna itu masih banyak banget, apalagi para pemain juga masih belum ada yang bisa bertranspos ya dari gameplay Motta ke Vincenzo Italiano. Tapi menurut gua dengan hasil Bologna perdana bermain di Eropa kemarin menghadapi Shakhtar dengan hasil 0-0 mungkin bisa menambah motivasi dan kepercayaan diri kembali. Apalagi kemarin dari beberapa pertandingan Bologna juga tidak pernah merotasi pemainnya karena memang mungkin menurut gua Italiano lagi mau matenin starting line up-nya mereka dengan Santiago Castro, lalu tetap di tengah tetap Remo Freuler, ada Ibiser, Giovanni Fabian, lalu di belakang masih ada Lecuma sama ya siapa bek kirinya Gonis lah ya, itu yang susah namanya lah itulah, dan Stefan Poch ya. Ya menurut gue di sini ya Bologna berharap aja Skorupski bermain bagus ya. Karena kan di tiga musim terakhir lah Skorupski itu salah satu kiper dengan penyelamatan terbanyak juga di Serie A bersama Lorenzo Montipo dari Verona kan. Dan Di Gregorio jangan lupakan. Iya, Di Gregorio bersama Monza ya, bukan Iya, Juventus ya. Kalau bukan. Juventus dia nggak ngapa-ngapain kalau di Juventus. Ya, penyelamatannya juga banyak yang krusial. Karena kalau di Juventus bolanya udah mentok Bremer doang, Bremer udah buang lagi. Nah, dari Liverpool juga ini Liverpool bersama Arne Slot ya. Pelatih enggak ya. Arne Slot ini dia nggak pernah menang lawan Roma. Maksudnya susah menang lawan Roma. Jangan dibawa-bawa, Mas. Romanya nggak ada di Oh, nggak sini, ada. Mas. Nggak, karena Roma pengen masuk UCL nggak sampai Oh kesampaian. ya ampun, kasihan. Iya. Oke, Bologna harus waspada dengan dua wingernya Liverpool ya, karena memiliki kecepatan yang sangat bagus ya. Ada M. Salah di kanan, ada Luis Diaz di kiri, dan pergerakan tanpa bola Diogo Jota juga jangan disepelekan, apalagi ditopang tiga gelandang Liverpool. Ada Gravenberch yang musim ini bermain bagus sekali, ada Szoboszlai dan McAllister. Ya, dan kemungkinan Liverpool mungkin akan menurunkan skuad yang seperti melawan Milan. Mungkin Robertson akan diistirahatkan dengan Tsimikas akan bermain lebih awal di kiri, dan mungkin ya selebihnya ya sama kayak lawan Milan sih. Karena Apakah Chiesa akan melakukan debutnya di UCL UCL bersama Liverpool? Gue sih menantikan sih. kalau momennya pas sih. menurut gue momennya pas karena yang melihat lawannya ada di bawah satu tingkat di bawah Liverpool mungkin bisa aja, tapi kan jangan kayak gitu juga. Kemarin aja lawan Nottingham di Anfield kalah 1-0. Bener juga, iya sih. Menurut gue masuk akal juga sih apa yang disampaikan Bang Wai. Tapi ya udahlah, kita masuk ke prediksi skor. Menurut lu Bang Bara berapa? Ya mohon maaf ya, di sini Bolonya sih bakal kalah sih, 2-0 kalau gue bilang. 2-0. Menurut gue 3-1 lagi lah. Kapabilitasnya Bolonya sama Milan kan mirip-mirip ya, jadi 3-1. Gue pengen ngelihat Chiesa kasih assist atau golin supaya dia bisa happy lah di Liverpool. Kalau gua gimana ya? Liverpool sih musim ini baru kebobolan 2 sih di Bikin Liga 3 Inggris sih. Bikin 3 udah. 3-0 sih menurut gua menang Liverpool. Wah. Nah, nih tadi ngebahas Bolonya, nggak kirain mau naik-naikin Bolonya. Iya, enggak, maksudnya kan kita ngasih Enggak, gua realistis aja gua. pandang Bolonya, Iya. nggak perlu kita bagus-bagusin, emang begitu adanya. Adanya begitu. Oke, pertandingan berikutnya yaitu ada Shakhtar Donetsk yang kemarin baru banget ketemu sama Bolonya melawan tim pesakitan yang dimana di Atalanta juga seri sama Bolonya iya, ya kan. lawan Bolonya juga seri, di Serie A juga lagi jelek banget, terus juga di Champions League kemarin seri lawan siapa ya? Atalanta itu. Ada yang- Bolonya? Enggak di UCL-nya. Oh, di UCL ya. UCL. Arsenal. Arsenal ya? Oh iya, Arsenal ya? Arsenal. Costa ya? Arsenal. Arsenal yang katanya mau menang itu ya? Arsenal 0-0. 0-0 yang katanya mau menang lawan Atalanta seri. Iya Allah. Arsenal, wah, 0-0. lawan tim begini seri. Tapi menurut gua ini yang jadi gua jadi bertanya-tanya nih, karena Shakhtar Donetsk kemarin bermain cukup lebih ofensif dibandingkan Arsenal. Bolonya. Lebih gila loh. Di sini tuh ada satu pemain yang gelandang, pemain muda yang gue cukup suka gitu di Shakhtar Donetsk, cuman gue lupa namanya. Nurmagomedov. Bukan, Mudryk yang bermain di sini. Ada salah satu pemain wonderkid juga di sini yang cukup bermain oke juga. Tapi di sisi lain Atalanta juga harusnya punya kualitas yang cukup mumpuni lah untuk bisa melangkah jauh di Champions League. Menurut gue ya salah satu tim yang bisa at least masuk playoff tuh ya Atalanta, karena kualitas kedalaman skuadnya biarpun banyak cedera tapi tetap oke gitu loh. Terus juga menurut gue bakal berjalan cukup alot di 20-30 menit awal, karena sama-sama ini dua tim ini gue nggak tahu mereka udah sempat ketemu atau belum, tapi kayaknya saya tahu gue belum, jadi kemungkinan mereka bakal coba mempelajari game plan dari Masing-masing masing-masing tim. pelatih. Jadi cukup lambat, itu yang gue tangkap dari Shakhtar Donetsk lawan Bolonya juga sama tuh.
Bolonya di 10 menit awal ambil inisiatif, nggak bisa jebol, langsung habis itu main turunin tempo lagi, habis itu baru ngenalin taktik ke lawan, baru habis itu di akhir babak pertama sama di babak kedua baru mulai kelihatan permainannya, temponya baru meningkat. Dan feeling gue bakal sama Shakhtar Donetsk lawan Atalanta. Ya udah, prediksi aja deh, mau kayak gimana? 0-0. Atalanta tuh survival mode di UCL. Survival mode. 0-0 Tapi maksud gue ya. kalau udah ketemu Shakhtar ya, Shakhtar itu seinget gue pot 3 deh, bukan pot 3 deh seinget gue. Maksud gue harusnya dia bisa ambil inisiatif untuk menang sih lawan tim. Maksudnya ntar sisanya kan Di kandang, Bos. Oh, karena dia Di kemarin udah ngambil Rusia. poin. Sama udah Bolonya ngambil juga poin bisa nyeriin. Ini ya Arsenal ya. Jadi Oh, yang udah cukup Atalantanya. ya? Iya. Oh, ya 0-0. Bang Wai berapa? Sudakov itu di Shakhtar Donetsk, gelandang serang bagus itu pemainnya. Jadi udah Sudakov. Waduh, Sudakov ke Sudakov. Ini juga yang ini keluar sendiri, yang ini keluar sendiri. Gue mana? Sebenarnya itu setan di dering. Sodako ini sendiri lagi ya, pusing malah. Oke, menurut gue 1-1-2 sih. Feeling gue bakal at least Atalanta bisa dapat 3 poin lah di pertandingan ini. Oke. Match berikutnya ini cukup menarik. Seru nih. Ini menarik banget karena di satu sisi Leipzig, tim yang udah lama jadi langganan Champions League juga semenjak dia masuk ke Bundesliga setelah diambil sama Red Bull. Secara kedalaman squad juga biarpun kehilangan banyak pemain tapi nggak pernah kehilangan talenta terbaiknya dia. Nongol lagi. Nongol terus, maksudnya Olmo hilang, ya kan Sobolay dari sini nggak sih? Soalnya dari Salzburg. Salzburg ya, dari RB Sama Red Bull. Okafor hilang. Iya, Pavlovic hilang. banyak banget pemain-pemain yang kehilangan di Leipzig, tapi di sisi lain ya masih tetap bisa survive. Terakhir gue lupa Leipzig itu lawan siapa, kalah 2-1. Tapi melawan tim yang lagi punya tingkat kepercayaan diri yang luar biasa gila, feeling gue sih bakal berat sih. Berat banget sih buat Leipzig untuk biarpun bermain di kandang dan fansnya juga fans bayaran ya kayak fans Napoli. Tapi menurut gue tetap bakal jadi laga yang berat sih buat mereka. At least kalaupun kalah juga nggak bakal kalah yang terlalu besar sih, feeling gue 1-2 sih. Juve nggak bisa dibobol, masih Kan kosong. kemarin udah lawan PSV 1 gol. Tapi kan kemarin lawannya Leipzig doang ini, 0-1. Lah PSV juga PSV doang kalau lu. 0-1. 0-1 ya udah boleh. Tapi Leipzig ini di Bundesliga lagi bagus ya. Lagi bagus. Kemarin comeback Leverkusen ya beberapa Iya. minggu lalu ya, udah kalah 2-0 babak pertama, di Iya. babak kedua dibalik Iya, Leverkusen. dia kalah. punya kemampuan itu sih. Nah, apalagi di musim ini menurut gua Luis Openda lagi Lagi op banget. Openda lagi OP. Udah nyetak 3 gol, jangan lupa juga incarannya Bang Baren rupanya di Milan. Benjamin Sesko Benjamin udah 2 gol 2 assist juga di Bundesliga, dan masih banyak lagi sih pemain-pemain Leipzig yang bagus ya, yang dari musim lalu ya. Kita back-backnya Willy Orban. Dan belum kalah juga ya, dia. masih ada Klosterman. Di Bundesliga belum kalah, baru kalah sekali di Champions League. Iya, baru kemasukan 2 gol juga, Leipzig Iya. juga. Nah, dan menurut gua dari pelatih ya, Marco Rose ini kalau menurut gua di musim ini bersama Leipzig itu dia pelatih yang menurut gua sering gonta-ganti formasi tergantung lawan. Semisal lawan pakai 3 back, dia lawan juga pakai 3 back. Iya. Kayak lawan Atletico kemarin meskipun kalah 2-1 ya. 2-1. Tapi kalau di Bundesliga menghadapi tim yang 4 back, dia juga bakal melakukan 4 back, 4-4-2 dengan menduetkan Sesko sama Openda. Di topang sayapnya Xavi Simon, di gelandang ada Baumgartner, lalu ada Amadou Haidara, ya kan. Nah, jadi menurut gua dengan Juventus yang sekarang memakai formasi 4-2-3-1, mungkin Leipzig juga akan memakai formasi 4-2-3-1. Dia pakai mirror ya. Iya. Lu pakai apa? Gue ikutin gitu. Taktik keluar lah jadi. Iya, jadi Pertandingan taktik lah jadi ya. nggak bisa didikte nih orang nih, nggak punya pakem nih formasinya nih. Dan Menarik. Ya, dan pemain-pemainnya juga menurut gua kalau misalnya dia memakai back 4 juga David Raum bakal digeser lagi ke jadi fullback. Tadinya kan kalau back 3 David Raum jadi winger. Emang lagi musim-musimnya nih LCB bantu naik pakai LCB ditaruh yang pemain yang fullback, dia kan kayak di Roma ada Angelino, di City kayak ada Gvardiol, Ada Lorenzo, ada banyak Lorenzo banget. ya. Lagi zamannya mungkin ya, Di lagi Inter musimnya. lagi yang kanan siapa tuh? Pavard, Bastoni. Ya. Dan prediksi gua di sini 1-1. 1-1. Oke. Berarti ini kebobolan keduanya dan seri ya, berarti seri ya. Oke, menarik. Masuk ke pertandingan berikutnya. Nah, ini ujian yang cukup sulit lagi dari Milan, apakah dia bisa overcome salah satu tim yang unbeaten
di Liga musim lalu, yaitu Bayer Leverkusen, dengan ditinggal beberapa pemain kunci sih ya beberapa kunci cuma satu doang sih, Benasar doang, sisanya ya pemain-pemain lapisan doang. Menurut lo gimana, Bung Bara? Udah Kolonel Sanders semua. Iya bener banget, ini partai yang sangat berat buat Milan ya, karena ini pertemuan pertama kalau nggak salah antara Leverkusen sama Milan seumur-umur, dan Milan mentalnya lagi bagus, cuma Leverkusen pastinya dengan segala kerumitan taktiknya Alonso. Kuncinya sih sebenarnya di sini Milan tuh harus ngegolin duluan. Kalau sampai Leverkusen ngegolin duluan susah banget deh, karena dia bakal backnya tuh rapat, apa semuanya bukan backnya doang. Sebab pemain tengahnya, dan itu hanya bisa dibongkar oleh tendangan jarak jauh. Sayangnya Milan kan snipernya tinggal Sneijder doang. Tinggal Reinders doang. Tinggal Reinders doang nih di Milan sekarang kan. Tapi ini gue rasa momennya Fonseca pakai 4-4-2 lagi untuk mempres 3 backnya si Leverkusen. Biar sama kayak Inter. Iya, tapi permainan sih sebenarnya lebih sulit Leverkusennya karena dia backnya stay di belakang. Si Tapsoba segala macam itu bukan Soba, Hincapi, ya kan? Iya, bukan modelan Bastoni sama Pavard yang ke depan. Tapi memang yang bisa diambil lawan Leverkusen itu sebenarnya adalah gap antara CB dan DM-nya yang kadang lumayan renggang ketika dia melakukan serangan, karena itu tadi backnya tuh stay di belakang. Ya, kalau buat gua sih si Tami sama si Morata tuh harus perform banget di sini untuk bisa ngegolin duluan dan kemudian justru bisa menambah lagi dengan mengcounter. Kalau Milan bisa ngegolin duluan, gue pede Milan bisa nambah golnya lagi. Tapi kalau Leverkusen udah ngegolin duluan dan dia defend, itu Milan akan sulit banget bongkarnya. Gitu sih. Prediksi skor berapa Bang Bara menurut lo? Ini seri aja udah happy sih buat gue. 1-1 kalau gue bilang. Maksudnya ini lu mau lolos apa enggak sih ini maksud gue? Iya, lolos mah lolos, cuma playoff mungkin. Iya. Posisi terakhir 24. 23 lah. 23 jangan bawa banget ya. 23 nih. Ya, 1-1 ya. 1-1. Lu Bang Wai nih. Kalau menurut gua mungkin kuncinya itu Milan harus bisa mengisolasi Frimpong dan Grimaldo ya. Karena kan ya Theo sama Emerson Royal ini kan juga sering banget doyan banget bantu serangan naik. Calabria kayaknya besok. Calabria orang dibilang nggak ada cedera kan? Ya, entah Calabria bermain. atau Emerson Royal di kanan kan maksudnya harus bener-bener waspada banget karena Frimpong sama Grimaldo ini kalau menurut gua Florian Wirtz. Semua pemainnya tuh dari flanknya. Dari flank. Harus waspada karena Leverkusen ini kan baik di kanan atau di kirinya kan memang produktif semua kan. Kemarin kan Frimpong mencetak 2 assist melawan Feyenoord, lalu Grimaldo mencetak 1 gol, dan jangan lupa juga Florian Wirtz jangan dilepas nih. Mungkin tugasnya Fofana menurut gua nih. Itu tugasnya Fofana nih. Kalau Reinders nggak mungkin deh. Karena kalau dari segi permainan kayaknya enggak, karena yang bisa memang Fofana yang punya gestur-gestur buat nyikat-nyikat orang kan bocah kurus. Iya, dan menurut gua juga benar kata Bang Bara tadi, kalau untuk back Leverkusen sebenarnya harus bisa diekspektasi karena di musim lalu juga Roma bisa mencetak 2 gol duluan ya di kandang Leverkusen ya dari serangan balik. Maksud gue seharusnya itu bisa dimanfaatin karena Milan memiliki pemain-pemain yang sangat cepat, ada Leo, ada Pulisic, dan Abraham juga termasuk pelari cepat meskipun ya dalam segi urusan finishing Abraham masih mencela-mencela dah. Tapi menurut gua prediksi skor gua 2-2 sih. 2-2. Udah ngomong panjang, gua kira lu mau ngebelain Milan 2-2. Ya sama-sama minta seri lo pada. Ya udah deh gua kasih 3-0 gua. Biar Leverkusen kalau kayak gitu. Anjir. Ya tuh kan salah lagi gua. Lu pada minta sama 2-2. Bebas, prediksi bebas. Iya, tapi menurut gua gimana ya? Ini Leverkusen kalau dikasih celah sedikit ini eksplod. Terakhir lawan Feyenoord diudak-udak Pak ini Pak. Maksud gue masih belum bisa dilupakan bahwa Leverkusen masih tim dikdaya dengan pemain yang masih sama dengan musim lalu gitu, rasanya sama, pelatihnya masih sama, taktikalnya juga masih sama ini tuh sefluid itu. Iya, apalagi kan musim ini Boniface juga udah fit ya, udah mencetak 3 gol kalau nggak salah di Bundesliga, terus juga ada tambahan Alex Garcia juga dari Girona. Sama Marco Terrier ya, pemain baru yang sering dimainin juga sama Leverkusen. Iya, jadi penambal yang sekarang mereka transfer itu adalah penambal dari pemain-pemain yang memang dia
rasa kurang punya kualitas di situ gitu. Gelandang itu kalau nggak salah gelandangnya udah yang satu tuh udah 33 kalau nggak salah, udah lumayan tua. Siapa? 31. Palacios juga lumayan udah. Iya, masih dia jadi cadangan terus sekarang. iya, makanya jadi beberapa yang dibeli itu memang untuk nge-refresh timnya dia, nge-upgrade lah timnya dia. Iya, Jadi karena cuma Saka sama si Andrik doang. iya betul. Intinya lah. Iya benar. Nah jadi menurut gue sih masih possible sih buat Bayer Leverkusen ngudak-ngudak. Tapi gue berharap Milan bisa menang. Maksudnya ini kan cuma prediksi gue doang dari apa yang gue lihat dari Leverkusen. dan Ini Milan. Fonseca yang sudah memenangkan derby loh. Kalau sebelumnya. Iya. Kalau sebelumnya iyain kan. Kalau sekarang beda gitu. Ya, Sekarang nanti beda. kita lihat aja apakah benar atau salah ya prediksi gue ya. Let's go to pembahasan berikutnya, yaitu pertandingan terakhir ya. Bang Alvin, siapa melawan siapa Bang Alvin? Yaitu Inter menemui Red Bintang Star Merah. Belgrade. Red Bukan Star. lah, namanya bukan itulah. Sverna Iya, Sverna Zerda. Ya, ini kan- gimana bacanya? Sebenarnya gue tahu malah dari dulu Red Star Belgrade itu Cesc Test itu kan, Iya. gue tahu ya pernah dibantai sama Manchester City kalau nggak salah. Zelda, Legend of Zelda. Waduh, gitu ya. Ya udahlah, kita masuk ke prediksi skor. Bang Baras berapa Bang Baras? 2-0 Inter. 2-0, 4-1. Masuk. 3-1 Red Star yang golin Red Kronik. Lah, deh. Gue malah yang golin ini Barella bunuh diri. Emang pindah ke situ deh. Iya. Nah, Anjir, di sama Red Star Fenerbahce ya? juga nggak dipakai. Sama Radonjic juga ada di Red Star. Gue sebenarnya kalaupun ada yang golin Vidic soalnya ini dari sana, diambil dari MU dari sana. Oke, itu aja kurang lebih hasil pertandingan yang kita sudah sajikan terkait dengan Serie A dan prediksi Champions League. Menurut teman-teman gimana? Setuju atau tidak setuju? Bisa ditulis di kolom komentar. Tulis yang baik dan tidak baik juga kita terima apa adanya. Toh kita adalah manusia biasa penuh dari dosa dan kesalahan. Thank you banget teman-teman dan Tifosi yang sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan episode-episode lainnya. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok @SSCPinball di TikTok maupun di Instagram untuk berita olahraga ter-up-to-date. Saya Rangga mewakili Bang Bara dan Bang Wai. Kita akhiri episode kali ini. See you on another episode. Bye. Bye. Grazie. Pancasila. Apa? PP gimana? PP gimana? Asik. Pemuda Pancasila gimana? Abadi. Pancasila. Abadi. Harga mati. Harga mati. Harusnya lu ngomong di belakang situ.